No, 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 no. Drone. Tahan, tahan. Ini kau. Panggil, tidak tu. You. No. Babi kau. Mati kau. Mana drone-nya? Drone mana? Nih. Drone no. Weh! Ambil. No. Kamu. Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helsbun Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Sebuah peristiwa yang sangat mengejutkan terjadi di kawasan tambang emas di Kalimantan Barat hari Ahad kemarin ya, tanggal 14 Desember tahun 2025. Sebanyak 15 orang tenaga kerja asing atau TKA asal Cina menyerang 5 prajurit TNI yang tengah membantu petugas keamanan sebuah proyek tambang. Para TKA tersebut tidak sekedar melakukan tindak kekerasan dengan hanya tangan kosong, tapi mereka menggunakan senjata tajam, airsoft gun, dan kemudian yang sangat mengejutkan mereka juga menggunakan alat strum. Akibat ngamukan mereka ini, sebuah mobil dan sepeda motor milik perusahaan tambang mengalami kerusakan. Merespon insiden serius ini, Mabes TNI bersama dengan Kodam 12 Tanjung Pura turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan. Dan di saat yang sama, kepolisian bekerjasama dengan petugas imigrasi bergerak cepat mengamankan 15 orang TKA Cina itu. Peristiwa itu tidak hanya mengejutkan publik, tapi sekaligus menghidupkan kembali kekhawatiran tentang adanya negara dalam negara. Atau kalau menggunakan istilah dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Republik dalam Republik ini. Peristiwa yang heboh ketika waktu itu juga dipersoalkan keberadaan bandara di kawasan industri IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah. Dan ini juga adalah perusahaan milik Cina. Peristiwa ini jelas mengundang pertanyaan besar ya. Bagaimana mungkin di wilayah kedaulatan Republik Indonesia sekelompok tenaga kerja asing berani menyerang prajurit TNI yang sedang bertugas? Apa yang sesungguhnya terjadi di balik konflik ini dan apa yang sesungguhnya yang terjadi dengan negara ini? Tentu saja pertanyaan lebih serius seperti itu. Bagaimana duduk soalnya? Ini saya membaca laporan Kompas ini cukup lengkap ini ya. Berdasarkan keterangan resmi dari Kodam 12 Tanjung Pura, insiden ini terjadi pada Ahad siang di kawasan tambang emas PT Sultan Rafli Mandiri. Ini lokasinya di Kecamatan Tambang Titi, Kabupaten Ketapang. Kalau lihat namanya, ini nama lokal ya, PT Sultan Rafli Mandiri. Tapi ternyata perusahaan ini dimiliki oleh warga negara Cina dan pekerjanya juga Cina. Ini yang mungkin dulu sering disebut sebagai Alibaba gitu ya. Di depannya Ali, lokal, tapi di belakangnya itu Baba, di Cina. Lokasi itu merupakan area pertambangan aktif sekaligus berada di sekitar wilayah tempat prajurit TNI dari Satuan Zeni TNI Angkatan Darat itu sedang melaksanakan latihan dalam satuan yang telah terjadwal. Artinya keberadaan TNI di lokasi bukan dalam konteks operasi pengamanan bersenjata, melainkan bagian dari kegiatan latihan rutin. Ketegangan bermula dari aktivitas sebuah drone yang terbang di sekitar area tambang dan lokasi latihan. Drone tersebut menarik perhatian petugas keamanan internal perusahaan karena dinilai tidak memiliki izin dan berpotensi mengganggu aktivitas di lapangan. Kemudian seorang petugas keamanan berupaya menelusuri sumber pengendali drone tersebut. Kemudian 5 orang prajurit TNI yang berada di sekitar lokasi ikut mendampingi petugas keamanan. Jadi ini memang prajurit ini sedang latihan ya, jadi mereka nggak bawa senjata api. Mereka itu mengenakan perlengkapan standar latihan dan tidak berada dalam posisi menghadapi potensi bentrokan bersenjata. Sekitar beberapa ratus meter dari area utama perusahaan, petugas keamanan dan prajurit TNI menemukan 4 orang warga negara Cina yang diduga mengendalikan drone tersebut. Nah inilah ketika kemudian mereka bertemu, apalagi ini mereka nggak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ya komunikasi nggak nyambung dan kemudian terjadi ketegangan. Dan tidak lama berselang kemudian situasinya berubah drastis. Dari arah lain kawasan tambang muncul 11 orang warga negara Cina tambahan. Berbeda dengan 4 orang sebelumnya, kelompok ini datang membawa berbagai senjata yang berbahaya. Jadi tadi yang disebutkan ada yang membawa senjata tajam jenis parang, airsoft gun, dan alat setrum. Kelompok ini atau gerombolan TKA ini langsung menyerbu atau menyerang petugas keamanan dan prajurit TNI itu.
karena alasannya ini menurut para prajurit kekuatan ini tidak sebanding 5 prajurit tanpa senjata berhadapan dengan 15 orang TKA Cina yang bersenjata. Situasi menjadi sangat berbahaya. Dan untuk menghindari jatuhnya korban, para prajurit tadi mundur dan menyelamatkan diri menuju area yang lebih aman. Di tengah kekacauan itu, amukan para tenaga kerja Cina ini kemudian dilampiaskan dengan menyasar fasilitas perusahaan. Sebuah mobil pickup milik perusahaan dan sepeda motor dilaporkan mengalami kerusakan akibat perusakan. No, 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 no. Drone. Tahan, Yuna. Ini kau. Panggil tidak tu. You. Drone, no. Babi kau. Mati kau. Mana drone-nya? Drone mana? Nih. Drone no. Weh! Ambil. No. Kamu. Insiden ini menegaskan bahwa yang terjadi bukan sekedar salah paham atau cekcok biasa, melainkan kekerasan terbuka di wilayah tambang yang sangat strategis, ini tambang emas nih. Pasca insiden, perusahaan melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian dan aparat kepolisian bersama petugas imigrasi kemudian menangkap seluruh orang itu, 15 warga negara Cina tadi, untuk dilakukan pemeriksaan ya. Unsur pidananya tentu polisi, sementara dokumen-dokumen keimigrasiannya ya itu ditangani oleh imigrasi. Kodam 12 Tanjung Pura membenarkan adanya penyerangan terhadap prajurit TNI dan menegaskan bahwa prajurit berada di lokasi dalam konteks latihan. Mabes TNI kemudian turun langsung ke lapangan bersama Kodam dan Kodim, juga kemudian batalion Zipur ya, Zeni Tempur ini, yang tempat prajurit itu mereka menjadi anggota. Dan kemudian mereka menilai bahwa situasinya ini sangat serius karena menyangkut marwah institusi dan kedaulatan negara. Peristiwa bentrokan antara 15 orang tenaga kerja asing Cina dengan prajurit TNI di kawasan Ketapang sebenarnya mungkin kita tepatnya sebutnya bukan hanya sekedar bentrokan ya, tapi penyerangan ya. Ini tidak bisa dibaca sebagai masalah kriminal biasa. Dia berada di persimpangan hukum pidana nasional, aturan keimigrasian, dan konteks geopolitik yang jauh lebih luas, terutama relasi Indonesia dengan Cina yang selama ini dibangun sebagai kemitraan strategis bilateral dengan berbagai implikasi ekonomi dan politik. Secara hukum pidana, tindakan penganiayaan dan pengerusakan warga negara asing jelas masuk dalam ranah pelanggaran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, termasuk pasal-pasal mengenai penganiayaan, perusakan barang milik orang lain. Sementara aspek keimigrasian itu menjadi kunci tambahan karena keberadaan TKA asing yang membawa dan menggunakan airsoft gun dan alat strom di area kerja tanpa pengawasan yang ketat dapat memicu pasal pelanggaran izin kerja dan kepemilikan alat yang berbahaya. Kalau mereka ini merupakan tenaga kerja asing yang resmi, ini implikasinya pada pencabutan izin kerja dan deportasi. Tapi kalau ternyata mereka ternyata ilegal, ini jauh lebih serius lagi, ya. Ini akan menjadi spekulasi baru berkaitan dengan adanya bandara-bandara yang tidak ada petugas imigrasi, tidak ada petugas cukainya, dan juga tidak ada karantinanya. Tetapi yang membuat peristiwa ini menjadi sangat sensitif atau sensitivitasnya tinggi itu adalah konteks geopolitiknya. Sejak pulihnya hubungan diplomatik Indonesia dengan Cina pada tahun 1990-an, kan kemudian ini hubungannya ditingkatkan menjadi kemitraan strategis komprehensif sejak tahun 2005. Dan hubungan Indonesia dengan Cina sekarang ini memasuki babak baru yang sangat intens di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan kerjasama isu global. Cina kini menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dengan arus perdagangan dan investasi yang signifikan di infrastruktur, industri, energi, hingga pertambangan. Yang paling terlihat adalah pertambangan. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia berada pada posisi yang harus menyeimbangkan dua tuntutan sekaligus, menjaga supremasi hukum dan kedaulatan atas insiden di wilayahnya, serta memelihara hubungan bilateral yang strategis dan saling menguntungkan. Tapi ini menjadi sensitif. Ini karena yang diserang adalah anggota TNI, yang adalah itu simbol kedaulatan sebuah negara, kemudian berhadapan-hadapan dengan ketergantungan ekonomi dan investasi yang cukup besar terhadap Cina. Ketegangan semacam ini bisa mempersempit ruang manuver diplomatik Indonesia dalam menyikapi insiden yang melibatkan warga negara Cina secara langsung. Sensitivitas diplomatik itu semakin tampak dari bocornya. Saya menyebut dalam tanda petik ya percakapan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Pertahanan Safri Samsudin ini terkait kebijakan luar negeri Indonesia yang menyentuh Cina. Ya, ini termasuk pembahasan isu Taiwan dan prinsip One China Policy. Ini kan sangat serius karena kemudian dikait-kaitkan dengan Pak Safri sebelumnya itu menyebut ada republik dan republik, dan kemudian mempersoalkan ada bandara
Morowak, di IMIP itu dan sebagainya. Di situ banyak sekali pekerja Cina. Dalam percakapan rekaman itu Presiden Prabowo mengingatkan agar dalam pertemuan internasional, terutama dengan sekutu lain seperti Jepang, Indonesia tetap menjaga sikap yang tidak menyimpang dari prinsip One China Policy sebagai bentuk konsistensi hubungan Indonesia, hubungan Jakarta dengan Beijing. Dan ini dipandang sebagai bagian dari strategi diplomasi untuk menjaga hubungan baik dengan Cina. Tentu Anda sempat mungkin ya, sebagian dari Anda sempat menyaksikan ada video yang beredar ketika Pak Safri sedang menerima telepon dari Pak Prabowo dan kemudian di loudspeaker dengan suaranya jadi jelas dan bisa terekam gitu. Kemudian waktu itu saya bertanya-tanya, apa mungkin ini ada yang mengkendit Pak Safri, tapi rasanya nggak mungkin untuk seorang Menteri Pertahanan, apalagi ini kan Pak Safri ini ya sekolah intelijennya sampai luar negeri ya, jadi nggak mungkin dia bisa bocor semacam itu gitu. Nah kalau kemudian dibocorkan apa targetnya pada waktu itu? Tapi saya menduga ini sebenarnya sebuah pesan politik ya. Ini tentang perhatian tinggi pemerintah Indonesia terhadap sensitivitas Beijing dalam hubungan bilateral. Dalam percakapan yang bocor itu kan Presiden bahkan mengaitkan isu Taiwan dengan isu Papua di dalam negeri. Itu urusan provinsi kita, jangan ada negara asing terlibat. Jadi sebagai semacam analogi bahwa Indonesia menolak campur tangan asing dalam urusan dalam negeri, sekaligus juga mengundang kehati-hatian yang sama dalam memperlakukan isu yang menyentuh Cina secara langsung. Bagi Cina pasti sangat sensitif isu ini ya, 15 TKA yang menyerang ini. Jadi konteks ini penting karena pemerintah dipastikan akan sangat hati-hati dalam menangani kasus 15 orang TKA Cina yang menyerang prajurit TNI. Sikap hati-hati tersebut bukan berarti pembiaran terhadap pelanggaran hukum, tetapi lebih kepada strategi untuk menjaga stabilitas hubungan bilateral, termasuk aspek ekonomi dan investasi jangka panjang yang melibatkan Cina sebagai mitra strategis penting. Tapi dalam soal ini juga pemerintah pasti akan memperhatikan aspirasi dari publik yang isu ini, isu TKA Cina itu juga sekarang menjadi isu yang sangat sensitif bagi publik Indonesia. Dalam konteks geopolitik yang lebih luas, hubungan Indonesia dengan Cina itu juga dipengaruhi oleh posisi Indonesia sebagai negara anggota ASEAN yang berusaha menjaga keseimbangan di tengah persaingan besar antara Cina dengan kekuatan global lain seperti Amerika Serikat. Ini banyak sekali studi yang menunjukkan bahwa hubungan ekonomi intens antara ASEAN dan Cina menciptakan ketergantungan ekonomi yang harus dikelola dengan cermat oleh pemerintah anggota ASEAN termasuk Indonesia. Ini saya membacanya di sebuah studi yang ditulis di Lowy Institute. Keterlibatan Cina dalam proyek-proyek besar di Indonesia seperti infrastruktur, kawasan industri besar, termasuk seperti IMIP, PDB, dan sebagainya, ini yang berkaitan dengan investasi pertambangan, juga ini sesungguhnya harus kita lihat sebagai bagian dari strategi global Cina untuk memperluas pengaruh ekonominya melalui Belt and Road Initiative dan kerjasama bilateral yang mendalam. Dalam tatanan ini, Indonesia telah mengupayakan hubungan yang pragmatis, memanfaatkan modal dan teknologi asing untuk pembangunan dalam negeri, sekaligus berusaha menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif yang tidak memihak blok manapun. Namun realitasnya menunjukkan bahwa investasi besar Cina di sektor-sektor pertambangan dan pengolahan mineral itu membuat Indonesia berada dalam situasi yang ini menuntut kewaspadaan ekstra terhadap dampak ekonomi serta implikasi politiknya. Ingat ya Pak Safri dalam ceramahnya di Unhas itu menyinggung bagaimana under invoicing terutama di banyak perusahaan tambang ini yang Indonesia itu hanya menerima sekitar 20% saja pendapatannya dan 80% itu lari ke luar negeri. Tentu saja dia Pak Safri tidak menyebut langsung Cina gitu ya. Ketergantungan terhadap modal asing ini memang membuat opsi pemerintah untuk mengambil keputusan yang tegas dan cepat ketika terjadi insiden yang melibatkan warga negara investor asing dalam hal ini Cina. Apalagi kemudian jika insiden ini menyangkut aparat negara yang melambangkan kedaulatan nasional menjadi menjadi sangat pelik. Inilah yang menjadikan kasus 15 orang TKA Cina di Ketapang yang menyerang personel TNI bukan hanya persoalan hukum domestik, tetapi bagian dari persimpangan ekonomi, keamanan, dan kebijakan luar negeri yang harus dihadapi Indonesia dengan penuh pertimbangan strategis. Pemerintah harus bisa menegakkan hukum secara adil dan tegas sambil memastikan bahwa responnya tidak mengorbankan hubungan bilateral dan kepentingan nasional yang lebih luas. Di sini dilemanya ya, saya kira ya. Itulah sebabnya mengapa kasus ini pasti akan ditangani secara hati-hati, diplomatis oleh pemerintah. Sikap hati-hati bukan semata tentang menjaga perasaan Cina,
tetapi juga strategi besar Indonesia dalam menavigasi hubungan yang rumit antara hukum, domestik, kedaulatan negara, dan hubungan ekonomi serta geopolitik yang paling terkait dengan era multipolar saat ini. Tetapi yang tidak boleh dilupakan, pemerintah juga harus mengentertain rakyatnya. Ya, ini kan eranya era politik demokrasi melalui pemilu. Jadi kalau pemerintah gagal mengentertain keinginan publik, itu juga bisa jadi sangat serius. Namun satu hal yang pasti ya, kehati-hatian diplomatik itu tidak boleh menutupi persoalan struktural yang lebih dalam. Peristiwa Ketapang ini membuka perdebatan lama tentang kawasan tambang dan industri strategis yang seolah berkembang menjadi ruang dan aturan dengan aturan sendiri, negara dalam negara, republik dalam republik. Aparat negara hadir, tetapi seringkali tidak dominan. Pengamanan lebih banyak dipegang oleh sistem internal perusahaan. Yang lebih parah kalau kemudian sama sekali tidak ada kehadiran aparat. Nah, ini ada kehadiran aparat pun itu dinegasikan begitu saja oleh para TKM. Mereka berani menyerangnya. Coba kita bayangkan kalau ada tenaga kerja Indonesia misalnya di satu proyek di Cina misalnya, kemudian menyerang tentara pembebasan rakyatnya Cina atau TNA-nya Cina ya, TNC ya berarti Tentara Nasional Cina. Apa yang terjadi? Saya kira kita nggak punya bargaining power yang sangat kuat seperti ketika ada TKA Cina itu menyerang TNI. Apalagi ini bagi para anggota TNI yang punya jiwa korsa yang tinggi, ketika sekelompok TKA berani menyerang prajurit TNI dan prajurit TNI itu harus mundur karena kalah jumlah dan persenjataan, ya secara internal ini pasti sangat menjengkelkan dan membuat kemarahan di internal TNI. Tapi bagi publik ini membaca sebagai simbol yang sangat kuat. Ini bukan soal keberanian prajurit, tetapi soal siapa sesungguhnya yang memegang kendali di lapangan di Indonesia, di negara Indonesia, negara tercinta kita ini. Istilah negara dalam negara yang dulu dianggap berlebihan, saya kira sekarang menemukan konteks konkretnya. Bukan dalam bentuk deklarasi politik, melainkan dalam praktek sehari-hari di kawasan pertambangan yang menjadi ekonomi strategis. Jadi sekali lagi kasus penyerangan prajurit TNI oleh 15 TKA Cina di Ketapang ini bukan sekedar perkara kriminal, bukan pula hanya isu keamanan lokal. Ini adalah simpul dari persoalan hukum, kedaulatan, investasi, dan geopolitik global. Kali lagi, saya juga ingin menyampaikan pemerintah pasti akan sangat hati-hati ya nanganinya ini. Hubungan Indonesia-Cina terlalu strategis untuk dipertaruhkan oleh satu insiden. Namun di sisi lain, negara juga tidak boleh membiarkan kesan bahwa kedaulatan dapat dikompromikan demi investasi. Bahaya ini. Nah, sekarang kita menunggu apakah negara mampu menegakkan hukum tanpa gentar, sekaligus menjaga hubungan internasional tanpa mengorbankan wibawa. Jika tidak, maka istilah negara dalam negara bukan lagi sekedar kekhawatiran, melainkan diagnosis atas realitas yang sedang tumbuh di wilayah-wilayah strategis Indonesia. Dan ini kebanyakan terjadi di wilayah timur Indonesia, non jauh dari Jakarta. Ketika prajurit negara diserang oleh TKA di tanahnya sendiri, di negerinya sendiri. Pertanyaan terakhir yang tidak terelakkan tentu saja adalah siapa sebenarnya yang berdaulat di negara ini. Saya Arzubono Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.